Reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah tanpa memerlukan alat kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif ada yang bersifat alami, tetapi ada juga yang buatan. Berikut perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan beserta contohnya. Vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu pertama, tunas, contohnya pohon pisang. Yang kedua, umbi akar, contohnya wortel. Yang ketiga, umbi batang, contohnya kentang. Yang keempat, umbi lapis, contohnya bawang putih. Yang kelima, geragih, contohnya semanggi. Yang keenam, spora, contohnya tanaman paku. Sedangkan untuk vegetatif buatan, contohnya yang pertama, cangkok. Yang kedua, tek batang. Yang ketiga, menempel. Yang keempat, menyambung. Yang kelima, tek daun. Yang keenam, merunduk. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara seksual. Setelah itu akan menghasilkan buah atau biji tumbuhan, kemudian akan menghasilkan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah yang pertama, padi, yang kedua, jagung, yang ketiga, kacang panjang, yang keempat, mangga, yang kelima, pepaya, dan yang terakhir, jambu biji. Teknologi reproduksi tumbuhan. Teknologi reproduksi tumbuhan adalah serangkaian metode yang digunakan untuk memperbanyak tumbuhan tanpa melalui proses pembuatan alami. Ini melibatkan penggunaan teknik-teknik seperti hidroponik, kultur jaringan, vertikultur. Tujuan penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan adalah untuk memperbanyak tumbuhan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat, mempertahankan karakteristik genetik tumbuhan induk, dan memperbanyak tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Teknik teknologi reproduksi tumbuhan. Yang pertama, hidroponik. Metode menanam tumbuhan tanpa tanah, melainkan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air. Yang kedua, kultur jaringan. Teknik memperbanyak tumbuhan secara vegetatif, yaitu dengan menumbuhkan bagian tanaman dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuhan. Yang terakhir, vertikultur. Metode budidaya tanaman secara bertingkat, baik di dalam maupun di luar ruangan. Reproduksi seksual dan aseksual pada hewan. Reproduksi seksual adalah proses pembentukan keturunan melalui penggabungan sel telur dan sperma dari individu yang berbeda jenis kelamin. Reproduksi seksual terjadi pada hampir semua tingkatan hewan. Sedangkan reproduksi aseksual adalah proses pembentukan individu baru tanpa peleburan sel telur dan sperma, melainkan menggunakan bagian tubuh hewan itu sendiri. Reproduksi aseksual umumnya terjadi pada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang, namun juga dapat terjadi pada sebagian hewan vertebrata. Cara reproduksi aseksual pada hewan. Pertunasan. Hewan juga bisa menumbuhkan tunas untuk menghasilkan keturunannya. Beberapa contoh hewan yang bisa menghasilkan tunas adalah Hydra, Coelenterata, dan Polyphet. Fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi dalam dua tahapan, yakni fragmentasi dan regenerasi. Pada tahap pertama, tubuh induk akan menjadi dua bagian. Pada proses berikutnya, masing-masing bagian tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berproduksi dengan fragmentasi adalah Volvox dan Planaria. Parthenogenesis. Parthenogenesis adalah proses reproduksi tanpa pembuahan dari sel telur dan sel sperma. Contohnya hewan lebah. Pada saat sel telur dibuahi, maka
maka akan berkembang menjadi lebah betina yang bersifat steril. Sementara sel telur yang tak dibuahi akan berkembang menjadi lebah jantan yang bersifat fertil. Cara reproduksi seksual pada hewan. Dua jenis pembuahan atau fertilisasi pada hewan. Yang pertama, fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah sebuah proses pembuahan, yakni meleburnya sel sperma dan sel telur yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Fertilisasi internal ini terjadi pada kelompok hewan mamalia, reptil, dan aves atau burung. Terdapat 3 cara fertilisasi internal, yaitu ovipar, bertelur, ovivivipar, bertelur dan melahirkan, dan vivipar, melahirkan. 2. Fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal adalah proses pembuahan atau peleburan sel sperma dan sel telur yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Pada proses ini, hewan jantan dan betina akan melepaskan sel telur dan sperma di habitatnya. Hewan yang berkembang biak dengan fertilisasi eksternal akan menghasilkan sel sperma dan sel telur berjumlah banyak. Hal ini dikarenakan persentase terjadinya pembuahan cukup kecil jika dibandingkan dengan fertilisasi internal. Reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Pertama, tumbuhan lumut. Reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan antheridium dan archegonium. Sedangkan reproduksi aseksual terjadi melalui pembentukan sporagium, fragmentasi talus, dan tunas. Yang kedua, tumbuhan paku. Reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi aseksual terjadi melalui tunas. Yang ketiga, tumbuhan berbiji. Reproduksi tumbuhan berbiji terbuka, Geomospermae, dimulai dengan fase aseksual, yaitu pembentukan sporafit. Tumbuhan lumut dan paku memiliki sistem reproduksi yang mirip, yaitu dapat berproduksi secara seksual dan aseksual. Keduanya hanya dapat berproduksi secara seksual jika berada dalam kelembapan yang cukup karena sel sperma menggunakan flagella sebagai alat gerak. Perbedaan reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan lumut dan paku dapat dilihat dari proses metagenesis, yaitu yang pertama, tumbuhan lumut. Proses gemtofit lebih lama dan dominan daripada sporafit. Yang kedua, tumbuhan paku. Proses sporofit lebih dominan daripada gemtofit.